tentang program yang akan dirasakan oleh Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran. Karena beliau merasakan sedih orang lain pada bisa belajar dari Tangerang, dari Bekasi, dari Depok, bahkan ada di Sukabumi mau belajar. Ya, sementara karyawannya banyak yang tidak sempat. Makanya mencarikan solusinya. Kalau mereka datang ke Tanah Abang pasti tempatnya jauh, dan mohon maaf kadang-kadang ketemu dengan orang-orang yang sudah agak sepuh. Mereka kadang-kadang merasa malu. Ya, kita akan cari satu tempat tersendiri di lantai 23 untuk memberikan didikan Al-Quran kepada AS dan ASN yang belum bisa, atau yang mungkin ingin melancarkan, atau mungkin belajar bahasa. Ya, kita nanti sekitar 3.500 dalam satu angkatan. Ada 60 berapa? Kelas? 60 kelas. 60 kelas. 65 kelas. 65 kelas. Ya. Itu alhamdulillah mudah-mudahan diberikan kemudahan. Jadi semuanya ingin agar jangan sampai ada istilah saya nggak diajari. Ya. Jadi itu sekali lagi mohon doa restu bahwa insya Allah bukan hanya itu, berbagai macam beberapa guru-guru agama juga ingin tahassus Al-Quran yang supaya sanadnya nyambung pada baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi kapan-kapan Bapak dan Ibu bisa silaturahim. Yang kita punya 2 lantai, satu untuk pendidikan ada 10 kelas, di atasnya 10 kelas. Ya, alhamdulillah. Ya, yang ke sana gratis. Alhamdulillah. Mohon doanya. Jadi begitu kekuatan 2 unsur DPR dan gubernur. Sekarang kan satu-satunya lembaga yang ada semacam ini hanya di Jakarta. Di negara daerah lain tidak ada. Ya. Kemudian sekarang namanya Balai Agung itu sudah kayak masjid. Sudah untuk tahlilan, untuk ratiban, untuk pengajian tiap bulan sekali. Dulu kan nggak pernah. Balai Agung itu kan ya perumahannya daerah angker. Tapi alhamdulillah kita mohon sama Allah, hanya buat Allah kita mohon Allah berikan keberkahan kepada warga Jakarta dan sekitarnya, termasuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kita untuk memperbaiki pekerjaan, memperbaiki amalan, jangan nunggu nanti. Kapan ada kesempatan kerjakan. Anda tahu bahwa besok umpamanya kiamat. Di tangan Anda ada satu butir biji kurma. Kata sebab tanamkan. Ada yang bertanya, Ustaz ngapain? Kan besok udah kiamat. Bukan masalah kiamatnya, tapi begitulah Nabi selalu mempersiapkan, terus beramal dan beramal. Kita nanam sekarang, nanam pohon kelapa. Kalau secara logika kan kapan dinikmatinya? Tapi nanti ada yang menikmati. Nanam pohon-pohonan, burung-burung pada makan, itu sedekah. Ya, jadi sedekah itu luar biasa. Maka burung-burung pagi-pagi sudah mulai pada berkicau. Itu namanya keberkahan. Tidak ada burung mati kelaparan. Yang penting subuh keluar, malam pulang. Sama gitu. Ayam juga begitu Pak. Itu hebatnya ayam. Ya, ayam itu nggak ada ayam mati kelaparan. Yang penting apa? Sebelum subuh sudah pada istighfar. Istighfar Pak. Ya, di mana ada suara kukuruyuk, di situ ada malaikat. Di mana di situ ada suara anjing, di situ ada setan. Ya, coba perhatikan. Di
pohon-pohon ini menjelang subuh. Ayam, burung itu semua berkicau mentasbihkan kepada Allah Subhanahu. Sabbaha lillahi ma fis samawati. Semua bertasbih kepada Allah apa saja dan bumi. Inilah mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah. Maka dikatakan badiru bil a'mali shalihah. Segeralah beramal saleh. Fitnah dan katab ilail mudhim, dan ada satu fitnah yang akan memutus seperti malam. Katanya yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafirun. Ada orang yang malamnya dia beriman, paginya kafir. Ada yang paginya kafir, malamnya beriman. Ini sekarang sudah banyak sekali. Ya, bahkan sudah kemarin saya dengar lucu itu, ada orang manasik haji, ada yang dengar? Ada yang subuh Isya sama subuh bisa dijamak. Astagfirullah, di mana otaknya? Kalau mau pergi dari Madinah subuh dari Isya dijamak sama subuh. Astagfirullahaladzim, dari mana ilmunya kamu? Saya baca ada yang begitu di YouTube. Ya. Ini gimana ceritanya? Subuh sama Isya dijamak. Ada lagi mending bosan, ada lagi yang zuhur, asar, maghrib, subuh dijamak. Pagi-pagi langsung 17. Kalimatnya kenapa? Kenapa harus kredit sama Allah? Dibilang kredit subuh 2, asar, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Udah sekaligus saja. Saya sih pikirnya gini, boleh juga sih di ente gitu, tapi ente juga harus komitmen. Kalau ente sakit pasti dapat resep, dapat dokter. Ini pagi, ini siang, ini malam. Ini pagi, ini siang, ini malam. Insya Allah sekaligus makan, cepat istirahat.